Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dia Purnama Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 075 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 8C. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah soal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kalkulus integral. Adapun soal yang akan saya paparkan di sini adalah gambarkanlah grafik dari fungsi f(x) sama dengan e pangkat 2x. Nah, untuk membuat grafik dari sebuah fungsi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Di antaranya, domain dan ring, kesimetrian fungsi, titik potong, titik kritis, kemonotonan, kecekungan fungsi, dan apakah fungsi tersebut memiliki asimtot atau tidak. Yang pertama, domain dan ring dari fungsi f(x) sama dengan e pangkat 2x. Nah, untuk domain bisa kita simbolkan dengan df. Domain di sini adalah nilai X yang akan dimasukkan ke dalam fungsi yang menyebabkan nilai fungsi itu ada. Sehingga dari fungsi kita ketahui bahwa berapapun kita masukkan nilai X-nya, nilai fungsi itu ada. Sehingga untuk domainnya berada pada interval negatif tak hingga sampai tak hingga. Lalu untuk ring-nya, ring dapat disimbolkan dengan RF. Ring di sini merupakan daerah hasil dari fungsi-fungsi tersebut. Karena fungsi ini merupakan fungsi pangkat, maka tidak akan ada nilai negatif dari fungsi tersebut. Sehingga untuk interval ring-nya adalah dimulai dari 0 sampai tak hingga. Yang selanjutnya adalah kesimetrian fungsi f(x) sama dengan e pangkat 2x. Untuk mengetahui apakah fungsi tersebut simetris atau tidak, kita dapat menggunakan fungsi genap dan fungsi ganjil. Untuk fungsi genap, fungsi dikatakan fungsi genap apabila fungsi memenuhi f negatif x sama dengan fx. Kita punya fx-nya adalah e pangkat 2x, ketika x-nya kita substitusikan dengan negatif x, maka fungsi tersebut akan menjadi e pangkat negatif 2x. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa fungsi fx bukan merupakan fungsi genap. Lalu, apakah fungsi ini merupakan fungsi ganjil? Sebuah fungsi dikatakan fungsi ganjil apabila memenuhi f(x) sama dengan negatif fx. Nah, kita ganti fx-nya menjadi negatif fx sehingga f menjadi negatif e pangkat 2x. Sehingga fungsi ini juga bukan merupakan fungsi ganjil. Nah, karena fx bukan merupakan fungsi ganjil dan bukan fungsi genap, maka fx tidak simetri terhadap titik asal dan sumbu y. Yang selanjutnya adalah titik potong dari fungsi f(x) sama dengan e pangkat 2x. Nah, untuk titik potongnya, kita cari titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Untuk titik potong terhadap sumbu x, di mana y sama dengan 0, kita dapatkan e pangkat 2x sama dengan 0. Nah, fungsi ini tidak dapat diselesaikan ya, karena tidak ada x yang menyebabkan nilai y sama dengan 0, sehingga tidak ada titik potong dengan sumbu x. Yang selanjutnya, titik potong terhadap sumbu y, di mana x sama dengan 0, kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam fungsinya, sehingga kita dapatkan nilai f0-nya adalah 1. Sehingga grafik ini nantinya akan memotong sumbu y di titik 0,1. Yang selanjutnya, titik kritis dari fungsi f(x) sama dengan e pangkat 2x. Nah, titik kritis ini ada 3 jenis, yaitu titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Untuk titik ujung, fungsi ini tidak memiliki titik ujung karena fungsi ini tidak terbatas pada suatu titik. Karena kita ketahui domainnya adalah dimulai dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Lalu untuk titik stasioner, sebuah fungsi dikatakan memiliki titik stasioner apabila turunan pertama dari fx sama dengan 0 itu ada. Sehingga kita turunkan dulu fx-nya, turunan dari fx merupakan 2 E pangkat 2x. 2E pangkat 2x, kita cari nilai x-nya yang menyebabkan fungsi ini bernilai 0. Tapi tidak ada x yang menyebabkan f aksen x sama dengan 0. Sehingga fungsi ini juga tidak memiliki titik stasioner. Yang selanjutnya titik singular. Titik singular juga tidak ada dikarenakan titik stasionernya tidak ada. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa fx tidak memiliki titik kritis. Yang kelima yaitu kemonotonan fungsi fx sama dengan e pangkat 2x. Nah, sebelum kita
mencari kemonotonan fungsinya, terlebih dahulu kita harus mengingat teorema kemonotonan, di mana teoremanya berbunyi, andaikan f kontinu pada interval I dan dapat didiferensialkan pada setiap titik dalam dari I, jika f aksen x lebih dari 0 untuk semua titik dalam x dari I, maka f naik pada I. Dan yang kedua, jika f aksen x kurang dari 0 untuk semua titik dalam x dari I, maka f turun pada I. Nah, kita cari terlebih dahulu f aksen x dari fx-nya, di mana f aksen x-nya adalah 2e pangkat 2x. Kita substitusikan nilai x ke dalam f aksen x, didapatkan nilai seperti pada dalam tabel, sehingga dapat kita simpulkan bahwa f aksen x lebih dari 0 untuk semua elemen bilangan real, sehingga fx monoton naik. Yang keenam, kecekungan fungsi fx sama dengan e pangkat 2x. Sama seperti kemonotonan tadi, terlebih dahulu kita harus mengingat teorema kecekungan, di mana teoremanya berbunyi, misalkan f adalah suatu fungsi yang turunan keduanya ada pada selang buka I, jika f double aksen x lebih dari 0 untuk semua x dalam I, maka grafik f cekung ke atas pada I. Atau jika f double aksen x kurang dari 0 untuk semua x dalam I, maka grafik f cekung ke bawah pada I. Nah, kita dapatkan turunan kedua dari fx adalah 4e pangkat 2x. Sama seperti tadi, kita substitusikan nilai x ke dalam f double aksen x, sehingga kita dapatkan nilai f double aksen x seperti yang tertera pada tabel. Sehingga dapat kita simpulkan f double aksen x lebih dari 0 untuk semua elemen bilangan real, sehingga fx cekung ke atas. Yang terakhir, kita akan mengecek apakah fungsi ini memiliki asimtot atau tidak. Di sini kita akan mengecek dua asimtotnya, yaitu asimtot tegak dan asimtot datarnya. Untuk asimtot tegak, fungsi y sama dengan fx dikatakan memiliki asimtot tegak, misalkan x sama dengan a, di mana a tidak sama dengan tak hingga, jika terpenuhi salah satu dari limit fx untuk x menuju a sama dengan tak hingga, atau limit fx untuk x menuju a sama dengan negatif tak hingga. Nah, kita uji nilai limitnya, di mana untuk di sini kita ambil nilai x-nya adalah min 1 dan 1. Untuk nilai limit e pangkat 2x untuk x menuju min 1, kita dapatkan nilainya 1 per e pangkat 2. Dan yang kedua, untuk nilai limit e pangkat 2x untuk x menuju 1, kita dapatkan nilai limitnya adalah e pangkat 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa fx tidak memiliki asimtot tegak, karena tidak memenuhi salah satu dari syarat yang ada. Lalu untuk asimtot datarnya, sebuah fungsi dikatakan memiliki asimtot datar, misalkan y sama dengan b, jika terpenuhi salah satu dari limit fx untuk x menuju positif tak hingga sama dengan b, atau limit fx untuk x menuju negatif tak hingga sama dengan b, dengan b tidak sama dengan positif tak hingga atau negatif tak hingga. Kita uji untuk limit e pangkat 2x untuk x menuju tak hingga, kita dapatkan nilainya tak hingga. Dan yang kedua, kita uji nih untuk limit e pangkat 2x untuk x menuju negatif tak hingga, kita dapatkan nilainya 0. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah fx memiliki asimtot datar di x sama dengan 0. Nah, apabila kita gambarkan grafik fungsi ini pada GeoGebra, grafiknya akan menjadi seperti ini, di mana garis yang hijau ini, kurva yang hijau ini merupakan kurva dari fx sama dengan e pangkat 2x, dan untuk asimtot datarnya berada pada sumbu x, di mana x sama dengan 0. Sekian pemaparan penyelesaian soal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.